Pinasaan matu ama salom. Shalom. Semangat juga saya lihat nanya teh. Shalom. Horas. Selamat hari Minggu madi tak salutna. Dihamu amanami, do dihamuna inanami. Song-songina poso bulung remaja. Do sudah tahe ruasnya ke Cimanggis. Di son jong dohami. Pungon ama shalom nalaho patu begeon ede puji-pujian tadana naparsidot dohami di penggalangan dana dinalaho mengadakan rumah dinas nipat ditatta dohoti hamisian pungon ama shalom mangido sian unduk ni roha dot serep ni roha asa sisada roha jala sisada tai hita lamanu paki godang susadia lasma rohata mangalean songon hata itu hata nama dok mulo godang mangalean godang do gotilon ni sogot haduan. Jadi oma ede puji-pujian nanang sepatu begeon sian hami punguan ama shalom.
godang ma di panampukan munay amang inang do sudah tahe akan nahin naholongan nang terbalas sami sudah dengan di basa munay satu atayma jalo amuna balas ninon songon hatanya dua dokonon nami pinatik kami hujur tu tapi netapian menang tu dia pe mangalak ruasnya kay pe Cimangkis tu sima dapotan akka parsaudian Tuhan mana mangaramuti ahita saluhna horas dan saudara-saudari sekalian, kebetulan acara lagu puji-pujian tidak ada di warta, boleh kita lihat di slide. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Kita angkat pujian dari buku nyanyian HKBP nomor 581, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya.
Tuhan yang tertulis pada minggu ini sampai dengan tita yang keempat. Demikian bunyinya. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Tita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi, Allah pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan kembali
Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu ini, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memelihara. Amin. Kita dengar paduan suara dari Punguan Ina Kamis.
Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan paduan suara dari KOR Amasalum.
Kita dengarkan warta jemaat minggu ini. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu 12 Juni 2022. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini Minggu Trinitatis. Topik minggu, Tuhan kita mulia dan agung. Yang kedua, ibadah sekolah minggu. Mulai minggu kita hari ini dilaksanakan secara tatap muka mulai pukul 7.30 WIB. Nomor 3, pesta pembangunan gereja di hari Minggu tanggal 19 Juni 2022. Pada Minggu tanggal 19 Juni 2022 yang akan datang diadakan ibadah pesta pembangunan gereja sekali ibadah, yaitu masuk pukul 9 WIB. Kor dinyanyikan oleh seluruh jemaat, yaitu Mars HKBP Cimanggis. Yang keempat, kebaktian sektor. Sektor hari Selasa, sektor Nazaret, keluarga Nyonya Sianturi, Boru Purba. Alamat Jalan Babakan Pekapuran, RT 4, RW 4, Rawakalong. Yang kedua, sektor Judea. Keluarga Nyonya Silain, Boru Siahaan. Alamat Komplek TNI Angkatan Darat, Blok 1, nomor 11, RT 4, RW 13. Sektor Roma. Keluarga S. Purba, Inang Sintua, Boru Raja Guguk. Alamat Kampung Babakan RT 3, RW 2, nomor 49. Sektor Efesus. Keluarga J. Siahaan, Boru Siagian. Alamat Kampung Babakan nomor 79, Sukatani, Tapos. Korintus, sektor Korintus Op. Sektor kanan, keluarga Situa Tobing, Boru Simajuntak. Alamat Kampung Ciherang RT 1, RW 5, nomor 15. Hari Rabu tanggal 15 Juni, sektor Betania, keluarga J. Raja Guguk, Boru Siahaan. Komplek Depen RRI, Jalan Antena Raya nomor 19B, Kelurahan Cisalak. Sektor Filipi, keluarga M. Lumban Tobing, Boru Sianipar. Alamat Aula Gereja HKBP Cimanggis, Jalan Anggur Raya nomor 14, Blok 1. Sektor Galatia, keluarga M. Nenggolan, Boru Manurung. Alamat RT 4, RW 14, Sukatani. Sektor Kolose, keluarga S. Tambunan, Boru Simajuntak. Gang Masjid Al-Islah RT 3, RW 5, nomor 36, Cisalak. Sektor Bethlehem, keluarga calon Sintua F. Siahaan, Boru Sianipar. Alamat Cilangkap, Tapos, RT 2, RW 17, nomor 47. Yang kelima, anak lahir. Pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak perempuan di tengah-tengah keluarga M. Sitorus, Boru Panjaitan dari sektor Efesus. Anak dan ibu dalam keadaan sehat. Yang keenam, jemaat baru. Mulai minggu kita hari ini telah menjadi jemaat baru di gereja kita, yaitu keluarga Erik Joni Pasaribu, Boru Hutapia, dengan 1 orang anaknya. Alamat Jalan Kelengkeng Raya Blok E nomor 1, Sukatani, Tapos, Depok, masuk sektor Galatia. Jika mereka masuk, dimohon supaya berdiri. Yang kedua,
Mulai minggu kita hari ini telah menjadi jemaat penuh di gereja kita, yaitu yang pertama keluarga Humisar Sibarani Inang Riwati Simamora dengan 3 orang anaknya, alamat Jalan Raya Ciherang, Kelurahan Sukatani Tapos, masuk sektor kanan. Kedua, keluarga John Ricardo Simamora, Rati Utami Dewi dengan 2 anak, alamat Cempaka 4, Blok C5 nomor 5, RT 3 RW 21, Komplek Perumahan HBTB, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Depok, masuk sektor kanan. Jika mereka masuk gereja, dimohon supaya berdiri. Terima kasih. Nomor 8, Perheheon Punguan Paropuan. Kegiatan sebelum perayaan acara puncak atau pesta, semua anggota Punguan kategorial INA dan 5 orang perwakilan per sektor tanggal 8 Juli 2021. A. Bauti Close menjadikan perempuan cantik dan menarik dalam penampilan tanpa salon. B. Lomba senam meningkatkan kebugaran tubuh dan kreativitas kegerakan senam. Tanggal 16 Juli 2022. A. Lomba memasak kreativitas menyajikan hidangan dengan indah dan menggugah selera. B. Merangkai bunga altar gereja, kreativitas merangkai bunga altar agar terlihat indah dan asri. C. Lomba cerdas cermat Alkitab. Yang ke-9, persembahan bulanan dan iuran diakonia sosial. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakonia sosial sampai bulan Juni 2022. Dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakonia sosial bisa melalui transfer atau disampaikan ke Perhalado sektornya masing-masing. Dan pada minggu kita hari ini telah dilampirkan daftar jemaat yang sudah membayar persembahan bulanan dan iuran diakonia sosial periode iuran sampai dengan Mei 2022. Yang ke-10, persembahan amplop diakonia sosial. Di minggu kita hari ini, kita mengumpulkan persembahan amplop diakonia sosial. Mari kita sampaikan dengan penuh sukacita. Yang ke-11, peneguhan CD. Peneguhan CD untuk pelajar CD angkatan tahun ajaran 2021 sampai 2022 diadakan di tanggal 26 Juni 2022, ujian tulisan di minggu tanggal 12 Juni 2022 mulai pukul 17 WIB. Ujian lisan bersama dengan orang tua di hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 masuk pukul 14 WIB. Retreat pelajaran CD tanggal 22 sampai tanggal 24 Juni 2022. Ke-12, kegiatan pesta pembangunan Huria. Kegiatan pesta pembangunan Huria di minggu kita hari ini yaitu penampilan dari Ama Salom di pukul 7.30 WIB dan Naposo Bulung di pukul 10 WIB. Yang ke-13, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah tanggal 5 Juni 2022 sebanyak 757 orang. Yang ke-14, jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 47 orang, ulang tahun pernikahan 10 keluarga. Pendeta dan Majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode 6 sampai 12 Juni 2022. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Amsal 3 ayat 16.
Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Nomor 15, persembahan bulanan dan tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan dan tahunan minggu ini sebanyak 27 keluarga. Sebanyak Rp7.850.000. Yang ke-16, persembahan iuran diakonia sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakonia sosial minggu ini 22 keluarga sebanyak Rp4.100.000. Yang ke-17, keuangan gereja. Huria 21.598.000, pembangunan 4.336.000, pusat 1.799.000, amplop pembangunan 5.044.000, jumlah 32.777.000. Diralat warta di nomor di halaman 7 bagian 9 Romawi nomor 9 tertulis pelian partupolon yang sebenarnya adalah pelian pamasumasuon di tanggal 11 Juni 2022, yaitu keluarga Amang Lumban Tobing dan keluarga besar Sianipar. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki dan minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaan namanya. Amin. Panitia pembangunan. Mohon kami tambahkan, cian panitia pembangunan mohon sosialisasi. Molo adong panitia pembangunan amanginang. Shalom. Horas ma dihita salahutna. Molope di Manoguto nate kebaktian taura bahasa Indonesia. Anggo sosialisasi omar bahasa Batak majote. Non hurak pasan no penyampaian tong non salah pengertian nate. Nahu persangapi hami amang pendeta uluan HKBP Cimanggis. Nahu persangapi hami amanami inanami parhalaruni huriata huria HKBP Cimanggis suang ahu hormat saluhutna amuna amanami nami remaja wulung dison hamis sian panitia pesta pembangunan nih Huria HKBP Cimanggis. Pangidohon tuhita salahutna. Ima direncana pesta panitia pembangunan pengadaan rumah dinas nih Huria HKBP Cimanggis di Nalaho Sipatopota di hari Minggu tanggal 10 sia Nalahoro. Dihamuna manami doho inanami. Hami tongon panitia mewakili panitia pembangunan di Huria HKBP Cimanggis pangidohon tuhita salhutna ruas ni huriata asa rap parsidohot mahita di ulaun ni huria nati pinatupan ni huriatai laho pahebakon pakobasion ni huriatai marhitehon pengadaan rumah dinas ni pendeta HKBP Cimanggis.
di rohanami amang inang rap marnapuna sahod dohita di sisa luhutna. Alani pangiduan nami tuhita saluhutna asa rap mahita manupahi marhitehon lasni roha holong nama siha holongan songon ruas na mangolu na makamuliahon guarni tuhata debata. Marhitehoni dihamu nama nami di kegiatan nalahu sipatu paon ni penitiata di pesta pembangunan di hari Minggenaro ima na perjolomai songon silua dungi pembelian kupon dungi sakti-sakti laos di hari Minggu naraholo patupa utama pengumpulan dana marhitehon kegiatan-kegiatan nau pinatupani panitiata panitia pembangunan ima naung di patolhas tuhita manang naung di informasihon tuhita ganup marhitehon sektor melalui panitia di sektor masing-masing lebih mai di panitia seksi dana na adong di sektor ta ganup alani sian hami panitia pembangunan mangidohon tuhita saluhutna asara mahita dinaman upahi di kesuksesan ni pestata di hari Minggu nalahoro molo sukses pestatai kesuksesan ni Hurieta Huria HKBP Cimanggis Doi dan kesuksesan ni panitiai alai kesuksesan ni hita saluhutna Doi di nalaho pasikopon ima rencana manang aka program naung pinatupan ni Hurieta Huria HKBP Cimanggis jala naung tatulupi mau lihat mah di hita saluhutna diaka pakobasiota diaka panupahiota jala di hari Minggu tanggal 10 sia patupaun ni Hurieta holan sehali per minggu do ima dipukul sia manogot alani dihamu nama nami doho inanami ala ni situasi ni perparkiran ni Hurieta nahurang sikop dope jadi marpangiduan hami sian panitia pembangunan asa dihamu nama nami inanami di nama buan kendaraan roda 4 asa ta maksimal homma nia nama ngamate asa unang pola sudah hita mabuan ima di kendarata na beroda 4 alana posisi parkirta dang adong nagabi buinganana mudah-mudahan boy anon hukun disiho kami di lapangan parkir ni koramil nang suang songoni di tempat di Polsek Cimanggis. Jadi songonima pangidua dohele nami. Tuhita saluhutna ruas ni Hurata Huria HKBP Cimanggis. Sahalinai upasahata mima roha hamolotian nami tuhita saluhutna. Horasma jalagabe tuhatama namar sangap di ngoluta. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Thank you.
Anugerah dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kekasih, walaupun kita hari ini agak cukup panjang acara kita, tetapi tidaklah hilang semangat kita untuk tetap mendengarkan firman Tuhan, karena inilah merupakan suatu kekuatan bagi kita semua. Baik, saya akan bacakan firman Tuhan yang menjadi landasan di dalam kehidupan kita dalam minggu hari ini, Minggu Trinitatis, tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 8 yang saya baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membukamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama dengan seperti Allah, dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita perhatikan dari ayat yang menjadi mazmur atau nyanyian Daud ini, pada dasarnya Daud sangat-sangat mengagungkan bagaimana sikap pikiran Allah dalam ciptaannya itu yang dia berikan kepada manusia sebagai makhluk yang sangat dipercayai oleh Tuhan untuk menguasai, memanfaatkan, bahkan menjadikan ciptaannya itu menjadi suatu berkat di dalam dirinya dan semua makhluk hidup. Dan itu terlihat dari uraian tadi, mulai dari penciptaan segala yang ada yang dimazmurkan oleh Daud. Begitu luar biasa kita lihat ciptaan Tuhan yang tidak bisa kita ukur dalam sepanjang zaman sampai saat ini besarnya kuasa kemuliaan Tuhan dalam ciptaannya. Kemungkinan kita hanya melihat kalau ciptaan Tuhan hanya yang bisa kita terlihat dalam mata kita sendiri, apa yang kita lihat. Padahal saudara-saudara yang kekasih, teknologi yang begitu besar yang ada pada saat ini masih belum mampu melihat bagaimana luar biasanya ciptaan Tuhan di tengah-tengah alam semesta. Itulah hebatnya, besar kuasa kemuliaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Bukan saja di bumi, di luar bumi, bahkan masih banyak lagi planet-planet, bahkan di luar daripada jagat raya, galaksi, yang mungkin sudah pernah kita pelajari dalam pendidikan atau sekolah, bagaimana luar biasanya ciptaan Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau dikatakan oleh Daud, dikatakan jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apa anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Mak molo didok bahasa Batak, molo hutaili hondo sude natinopani de bata.
ise mahita jol maon. Ubani di dulu ibana manang di pasahat tu bagasan nguluni hita jol ma ima akapan upan nayate. Siapakah manusia sehingga dikatakan di dalam ayat ini engkau mengingatnya? Siapakah anak manusia sehingga engkau mengidahkannya? Dalam arti kalau kita melihat ternyata Tuhan menciptakan segala yang ada itu diperuntukkan oleh manusia. Diperuntukkan oleh manusia. Itu sebabnya kalau kita lihat dari penciptaan itu dari pertama, manusia diciptakan oleh tangan Allah sendiri, berbeda dengan cipta yang lain. Kalau Tuhan menciptakan umpamanya pada hari pertama sampai hari yang kelima, segala yang ada hanya merupakan firman dan perkataan. Tetapi kalau manusia mempersiapkan Tuhan mempersiapkan manusia dengan tangannya sendiri, dia membentuk dan kemudian dia menghembuskan napas kehidupan sehingga dia menjadi hidup. Bukan hanya hidup kita sebagai manusia, tetapi manusia diberikan bagaimana kehidupan Allah sendiri di dalam diri manusia. Itu yang disebut dengan manusia adalah kesegambaran dengan Allah. Kesegambaran dengan Allah. Itulah di ayat 6 dikatakan, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memakautahinya dengan kemuliaan dan hormat. Luar biasa saudara-saudara. Kalau di mata Tuhan hidup kita manusia ini. Sehingga dia memberikan sangat yang berbeda istimewa kepada yang lain. Nah untuk inilah Daud hendak mengatakan apabila kita menyadari bahwasan ini adalah merupakan keistimewaan Allah diberikan kepada hidup kita manusia. Bagaimana sikap kita kepada Allah sebagai Allah yang memberikan keistimewaan kepada kita. Saudara-saudara yang kekasih, kemungkinan kita tidak menyadari mungkin bahwasan hidup kita ini sangat berbeda dengan pencipta yang lainnya. Banyak orang merasakan seolah-olah dirinya itu tidak memiliki sesuatu yang lebih dalam hidupnya. Itu kadang-kadang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Padahal sebenarnya saudara-saudara yang kekasih, itu sebabnya Yesus selalu mengatakan engkau harus hidup di dalam aku. Apabila kamu tidak hidup di dalam aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa atau berbuah apa-apapun dalam hidup. Mengapa itu dikatakan saudara-saudara? Karena semua itu sudah disediakan kepada manusia. Bahkan dikatakan dalam ayat tadi memang kita memang seperti sedikit lagi adalah sama seperti Allah. Itu sebabnya kita bisa memahami siapa Allah. Mengapa kita memahami dalam hidup kita bahwasan kita adalah sudah menerima sesuatu di dalam kehidupan kita, baik itu penyertaan, baik itu damai, baik itu kita tersingkir dari yang disebut dengan mara bahaya, dan kita mengenang itu hanyalah perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Nah ini yang harus kita pahami saudara-saudara yang kekasih sebagai orang-orang yang percaya. Sehingga ketika kita menyadari kita ini adalah makhluk yang istimewa dan makhluk yang diberikan nilai lebih daripada Allah, maka kita harus mengakui dalam hidup kita harus bisa mampu untuk melakukan apapun dalam hidup kita ataupun mengatasi segala problema dalam hidup kita, karena kita menyadari kita sudah diberikan kuasa ataupun sesuatu yang lebih daripada Tuhan. Nah kalau itu menjadi sesuatu yang kita sadari sebagai umat Tuhan, mengapa ada ketakutan di antara kita ataupun ada suatu kekhawatiran kalau kita menghadapi apapun di dalam kehidupan kita? Kita contohkanlah, kita selalu kita merasakan ketakutan dan khawatir apa yang hendak kita makan, apa yang harus kita peroleh dalam pekerjaan kita. Apalagi kita diperhadapkan bagaimana harus saya perlakukan untuk masa depan dari anak-anak ataupun yang hal-hal yang lain saudara-saudara. Padahal sebenarnya di dalam firman Tuhan ini sudah tersirat di dalam kehidupan kita bahwa Allah sudah menyediakan segala sesuatunya. Karena memang di mata Tuhan hidup manusia sangat-sangat berharga di matanya. Untuk itu saudara-saudara yang kekasih, di dalam firman Tuhan ini mari kita selalu
mempertanggungjawabkan atau mari kita percaya akan apa yang sudah diberikan Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada kamus dalam hidup kita mengatakan aku tidak memiliki talenta, aku tidak memiliki suatu kelebihan, aku tidak memiliki suatu kemampuan dalam hidup untuk mengatasi segala sesuatu dalam kehidupan kita. Itu sering terjadi di dalam kehidupan kita. Padahal Tuhan sudah memakotai dalam hidup kita pengetahuan dan hikmat dalam hidup kita. Kecuali saudara-saudara kekasih, di dalam kehidupan kita, kita tidak mau mengembangkan hidup kita apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita tahu dalam beberapa contoh dalam perjanjian baru, pernah Yesus mengatakan memberikan beberapa talenta kepada orang. Ada diberikan 1, ada yang diberikan dengan 3, ada yang diberikan dengan 5. Tetapi yang diberikan 5 dia menjalankan menjadi 10. Yang diberikan 3 talenta dia dapat menjadikan itu menjadi 6. Tetapi yang diberikan 1 dia tidak menjalankan apa yang diberikan Tuhan dalam hidupnya. Apa yang terjadi saudara-saudara? Dia tidak akan bisa menikmati apa yang sudah disediakan Tuhan dalam hidupnya. Itu sebabnya di dalam kehidupan kita adalah memang selain kita menerima apa yang ada pada Tuhan, mari kita jalankan, mari kita pertanggungjawabkan, mari kita kembangkan. Apapun dalam bentuk di dalam pekerjaan kita, tetapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang kedua dikatakan apakah manusia sehingga engkau mengingatnya. Yang kedua ini adalah merupakan suatu peringatan juga saudara-saudara. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita memiliki banyak kelebihan. Banyak yang mungkin kita dapat lakukan dalam hidup kita. Atau yang mungkin yang bisa kita banggakan. Tetapi sebetulnya saudara-saudara itu adalah merupakan pemberian anugerah Tuhan semata-mata dalam hidup kita. Yang tidak boleh kita sombongkan atau kita tinggikan. Kalau dari sisi kehidupan manusia, berapalah nilai kalau kita sadari siapakah kita ini. Kalau di dalam bahasa katakan who am I, siapa aku ini. Kadang-kadang kita rasakan, kadang-kadang kita tidak memiliki kemampuan apa-apa, tapi kita mendapat memperoleh yang lebih. Mungkin dalam kesaksian kita mungkin pernah kita rasakan, baik dalam pekerjaan kita, baik dalam keluarga. Atau kadang-kadang kita mengatakan kepada anak kita, kalau dari apa yang saya lakukan untuk anak-anakku, tidaklah demikian bisa terjadi anak-anak kita begitu memiliki suatu keberhasilan. Tentu kita satu kesimpulan dalam hidup kita, siapakah aku ini Tuhan? Sehingga aku dapat memperoleh apa yang begitu luar biasa. Sama seperti Daud. Siapakah dirinya? Dia seorang penggembala kambing ternak. Tetapi dia dipakai Tuhan sebagai raja yang besar di tengah-tengah Israel. Luar biasa saudara-saudara. Begitu banyak mungkin orang-orang yang lebih besar daripada Daud. Mengapa itu tidak Tuhan pakai? Dan disinilah keistimewaan, keluar biasaan Tuhan menilai seseorang. Tetapi itulah dikatakan oleh Daud, siapakah aku ini manusia sehingga engkau memakai aku menjadi orang-orang yang besar. Pengakuan inilah saudara-saudara yang harus kita ingat. Dan ini yang perlu kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita. Karena apa saudara-saudara? Kerendahan hati dalam hidup kita dengan mengakui semua adalah anugerah Tuhan. Semua adalah pemberian Tuhan dalam hidup kita. Sebenarnya inilah merupakan kekuatan dalam hidup kita. Sehingga Tuhan melihat bahwasanya hidup manusia hanya satu, yaitu mengandalkan, yaitu kuasa Tuhan dalam dirinya. Tidak ada kamus dalam hidup kita membanggakan diri kita, mengandalkan kekuatan kita. Apalagi kita takut oleh karena kita tidak memiliki ini dan itu. Padahal bukan itu yang Tuhan lihat dalam hidup kita. Tetapi yang Tuhan lihat bagaimana penyerahan, pengakuan akan kuasanya dalam hidup kita melalui doa, persekutuan dan keseriusan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Sebenarnya inilah merupakan kekuatan dalam hidup kita sehingga kita dapat memperoleh yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita puji saudara-saudara tetap Tuhan. Jangan handalkan kekuatan kita. Dikatakan firman Tuhan ini, siapakah anak manusia itu sehingga engkau mengingatnya? Siapakah anak manusia sehingga engkau mengidahkannya? Dan yang terakhir saudara-saudara,
kepedulian Allah kepada manusia, cinta kasihnya, Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Dia mati untuk memberikan kehidupan di dalam hidup kita. Siapakah kita ini? Manusia, orang yang berdosa, orang yang kecil sebenarnya di mata Tuhan. Tetapi inilah luar biasanya kecintaan Tuhan bagi kita. Untuk itu saudara-saudara, mari kita puji Tuhan. Mari kita rendah hati tetap. Karena itu semua adalah kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bentuk apapun yang kita lakukan harus kita lihat bahwasanya Tuhan itu sangat baik. Kepedulian Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Jangan ada yang tersirat dalam pikiran kita, Tuhan meninggalkan kita, Tuhan sangat mendiskriminasikan hidup kita. Itu tidak ada dalam pikiran Tuhan. Tetapi yang ada dalam pikiran Tuhan, bagaimana supaya setiap orang yang percaya sungguh-sungguh percaya akan kuasanya, dan sehingga manusia hidup, orang percaya hidup oleh karena berkat yang sudah Dia sediakan bagi kita. Hari ini saudara-saudara, Tuhan sangat peduli bagi hidup kita. Dan Dia sudah buktikan sejak dulu, kemarin sampai hari ini. Salah satu hal yang perlu kita saksikan hari ini sungguh luar biasa. Sudah beberapa dalam ibadah kita sudah merasakan hasil doa-doa kita. Kita merindukan bagaimana persekutuan kita yang sudah semakin rapat pada saat ini. Setelah kita melewati suatu krisis COVID-19. Dan kita sudah dapat menikmati hiburan tadi dari Ahmad Shalom yang sungguh sangat menggembirakan dan sangat mengesan bagi kita semua. Dan kita juga semua sudah merasakan bagaimana di dalam hal-hal yang lain kita sudah merasakan persekutuan kepada Tuhan. Ini adalah wujud nyata cinta kasih Tuhan, kerinduan kita kepada Tuhan. Dan Allah akan menunjukkan cinta kasihnya yang luar biasa bagi Bapak Ibu serta saudara-saudara ketika kita selalu mengaku dengan rendah hati dan tetap melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Tuhan pasti memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman yang kami terima untuk hari ini. Biarlah kami sungguh-sungguh ya Tuhan dapat mengakui dalam hidup kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak meninggalkan ciptaan-Mu, dan yang tidak pernah meninggalkan segala kehidupan kami yang mengalami banyak krisis di setiap waktu. Karena kami tahu cinta kasih Tuhan sangat luar biasa bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Hari ini ya Tuhan kami melihat bagaimana kuasa Tuhan yang selalu berserta dengan kami. Untuk itu segala kehidupan kami serahkan kepadamu ya Bapa. Di dalam aktivitas gerejamu ya Tuhan, biarlah Engkau selalu memberikan bagi kami sekalian ya Tuhan kesungguhan sebagai wujud nyata bahwa cinta kasih Tuhan selalu memberkati hidup kami melalui persekutuan kami ya Tuhan, di dalam mendengarkan firman Tuhan, dalam pertanyaan-pertanyaan sektor atau dalam PHD, di dalam kategorial setiap minggu yang gerejamu sediakan bagi kami sekalian. Berikan kepada kami hati, roh ya Tuhan, untuk tetap rindu akan firman dan memuji Engkau. Sebab kami tahu dalam firman-Mu kami dapat memperoleh apapun hidup kami, lepas dari problem kami, oleh karena firman Tuhan yang sungguh-sungguh menjadi suara Tuhan akan memberkati hidup kami. Kami bersuka cita ya Tuhan, yaitu di mana Engkau mengkaruniakan yaitu seorang putri dari tengah-tengah keluarga MC Torus Boru Panjaitan. Karena Tuhan semakin memberkati keluarga ini, anak yang Engkau karuniakan agar tetap sehat dan tetap Engkau berkati di dalam sepanjang perkembangan dalam hidupnya, sehingga menjadi anak yang dapat membanggakan hati manusia, terutama di hadapan Tuhan. Kami juga ya Tuhan menyerahkan ya Tuhan kepada jemaat-Mu yang baru, keluarga Erik Joni Pasaribu Boru Tapea, di mana menjadi jemaat baru ya Tuhan. Biarlah jadikan mereka menjadi jemaat yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, dan dapat ya Tuhan menjadi ikut serta di dalam pelayanan-pelayanan di tengah-tengah sektor ataupun gereja. Demikian juga jemaat yang penuh yang masuk pada hari ini, yaitu keluarga Humisar Sibarani Riwati Simamura bersama 3 anaknya,
dan juga keluarga John Ricardo Simamora, Rati Tami Dewi bersama 2 anak mereka. Tuhan semakin memberkati keluarga ini, semakin roh Tuhan bekerja sehingga mereka menjadi keluarga yang baik, keluarga yang bersukacita, harmonis dan penuh dengan berkat Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk segala rencana kegiatan dari Parhehem Punguan Parupuan yang akan diadakan di bulan depan Juli. Biarlah Tuhan memberkati semua perangkat-perangkat yang bekerja di dalamnya, dan biarlah Engkau memberikan kepada kami hati untuk ikut serta, mendukung dan ikut di dalam pelayanan ataupun kegiatan itu sebagai jalan untuk pelayanan Tuhan di tengah-tengah gerejamu. Demikian juga ya Tuhan, minggu akan datang kami akan melaksanakan pesta pembangunan gereja dalam pengadaan aset daripada gereja, rumah dinas. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan panggil hati pikiran kami terbuka untuk ikut serta di dalam. Sebab kami tahu apa yang kami lakukan untuk Tuhan bukanlah semata-mata untuk manusia. Dan kami percaya bahwa apa yang kami lakukan untuk Tuhan, pasti Tuhan akan lebih memberkati di dalam seluruh pekerjaan dan aktivitas kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk bagi keluarga pribadi yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Tuhan semakin memberkati kepada jemaat-Mu itu agar menjadi seorang yang semakin diberkati Tuhan dalam keluarga, sehingga terjadi harmonisasi. Apa yang mereka cita-citakan sungguh mereka dapat menerima karena kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Kami sangat akui sungguh bekerja di dalam kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan untuk itu. Kami juga ya Tuhan mensyukuri untuk segala berkat Tuhan, dan bagi jemaat-Mu ya Tuhan yang sudah memberikan yaitu persembahannya, baik persembahan setiap minggu atau bulanan, diakoni atau ucapan syukur ya Tuhan. Kiranya Tuhan semakin melimpahkan, membuka tirai-tirai langit dari sorga untuk mencurahkan berkat yang melimpah dalam pekerjaan semua kami sekalian Tuhan. Kami percaya kasih Tuhan dan kekayaan Tuhan tidak habis-habisnya yang Engkau akan tumpahkan bagi setiap kami ya Tuhan yang hadir di sini. Biarlah Tuhan memberkati semuanya Tuhan bagi kemuliaan dari nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk segalanya, dan kami mau menyerahkan hidup kami hari ini ya Tuhan. Bagi kami yang mengalami suatu krisis ataupun pergumulan, bahkan sakit penyakit yang mungkin masih ada dalam tubuh kami atau dalam proses pemulihan, kerinduan kami yang lain, dalam nama Yesus Kristus, oleh karena darah-Mu ya Tuhan, itulah yang membasuh, yang membersihkan, menyembuhkan, bahkan memberikan kepada kami ya Tuhan, yaitu jalan keluar dalam seluruh masalah hidup kami. Kami percaya Tuhan, sebab firman hari ini mengatakan bahwa cinta kasih Tuhan, kuasa Tuhan sungguh nyata dalam hidup kami. Dan kami percaya kuasa Tuhan itu tidak selesai-selesainya untuk Engkau berikan hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara yang kekasih, kita sambut sukacita kita. Firman Tuhan hari ini kita bernyanyi sambil kita memberikan persembahan kita. Dan ada persembahan khusus seperti yang kita lakukan, yaitu untuk mendukung dalam pelayanan diakoni sosial gereja kita. Ada amplop kita isi untuk kita berikan sebagai dukungan kita untuk pelayanan diakoni sosial. Mari puji Tuhan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, mudah jiwaku Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.